Hafiz sama Wahyu. Gini bro, aku mau tanya-tanya. Kan kalian ini kan backgroundnya beda ya. Kok kalian bisa kepikiran mau daftar ke BLK? Terutama kalian ini ya, Mas Hafiz ini kebetulan kan ketua kelas dari jurusan AutoCAD. Kebetulan juga lagi kuliah. Kok dulunya awalnya tuh kepikiran gimana? Apa lo yang buatmu berpikir, oh aku mau daftar BLK di Boyolali? Di Boyolali loh men, apalagi rumahmu kan Salatiga loh men. Coba men, gimana men? Gini toh, pertama-tama itu saya itu dapat info dari IG tentang pelatihan AutoCAD. Itu kan ada satu relevan dengan jurusan kuliah saya kan. Kuliah saya kan teknik sipil gitu kan. Semester 3 ya? Baru semester 3. Itu kan AutoCAD kan bisa gambar bangunan. Otomatis kan saya oke lah, mantap nih. Bisa dapat ilmu tambahan. Walaupun sedang pandemi kan kuliahnya online gitu loh. Bisa di backup sama titip absen sama temen. Sebetulnya di semester 1, semester 2 itu udah di AutoCAD belum kuliah? Kalau di kampus saya sendiri itu AutoCAD di semester 3. Kalau masih awalan tuh gambar teknik manual. Terus gini Fis, kan ada seleksi ya di BLK ya. Daftarmu itu apa ya, ngaku kalau kamu itu mahasiswa ya? Pertama pas datang ke sini kan saya join grup WA BLK itu kan, tanya-tanya itu mahasiswa boleh nggak daftar itu kan. Di sana itu jawabnya nggak boleh itu kan. Terus saya kan kayak boleh nggak ya, terus saya pasrah gitu kan. Auto daftar ke sini langsung, tatap muka sama adminnya. Ngomongnya sih ya nggak boleh. Tiba-tiba itu ada seorang wanita kayaknya itu. Kayaknya tuh Bu Heni, wali kelas kita. Iya. Terus dia jawab, nggak apa-apa mas kalian, soalnya AutoCAD itu masih kurang banyak gitu. Terus di adminnya itu ngomong gini, nggak apa-apa lah, tapi ini nggak janji loh mas kalau anda lolos gitu. Terus saya nggak apa-apa lah mas, yang penting nyoba dulu ya. Oke, siap. Memang di AutoCAD itu kayaknya ya memang kurang peminat ya. Kurang. Kan yang lain itu kan sekitaran satu kelas itu kan 16 orang. Kita sekarang tinggal 11 apa 12 ya? 12-an. Kalau kamu yuk, Aku isen. lah, gue sih yuk. Iya. Backgroundmu kan Pabrik. pabrik kan, pekerja. Daerah Jawa Barat, Iya. Jabodetabek. 2 tahun. 2 tahun. Loh. Terus kamu memutuskan daftar BLK jurusan AutoCAD loh. Menyimpangnya tuh jauh loh men. Ceritanya gimana itu men? Ceritanya cuma buat pengalaman, buat nambah wawasan baru. Nambah wawasan baru. Dapatmu info. Dapat info cari di IG. IG-nya BLK Boyolali. Kok langsung mbok tembak Boyolali? Langsung kamu tembak BLK Boyolali itu. Sing yang kamu cari apa? Cuma itu cari wawasan tuh apa? Pengalaman baru buat ke depan kalau ada lowongan AutoCAD bisa daftar ke AutoCAD. Tapi pengetahuanmu AutoCAD benar-benar nol ya? 0. Dari SMK cuma paling dikit, tapi mulainya dari sini udah 0. Oke. Menurutmu di AutoCAD ini tuh pertama kali masuk ya? Kaget gak yuk? Enggak kaget, biasa sih. Dulu kalau di pabrik sudah biasa megang komputer soalnya. Oke. Bagian apa itu? Bagian pengecekan data. Data hasil produksi. Hasil pencatatan hasil produksi. Rekap berarti. Rekap data. Terus kan ini tinggal 1 minggu lah ya pelatihan ya. Iya. Menurutmu yang paling bikin pusing tuh selama pelatihan ini apa yuk? Paling pusing di bagian 3 dimensi. Bikin kepala pusing. Oke. Yang paling menarik menurutmu selama pelatihan ini? Walaupun
pekerjaannya pusing, tapi kalau sudah jadi ada rasanya kepuasan tersendiri. Oke. Padahal ya hasilnya Biasa-biasa wae menurut saya wis jos. Oke. Terus menurutmu yuk kan yang udah punya background pekerjaan ya kan kamu. BLK khususnya jurusan AutoCAD ini tuh yang paling membutuhkannya tuh sebetulnya tuh siapa? Yang seharusnya ini loh daftar jurusan ini loh. Manfaatnya ini loh. Siapa menurutmu yuk? Kita sendiri sih biasanya. Kan bisa buat mengasah pengetahuan sama skill. Berarti siapapun kalau bisa ada kemungkinan mungkin ya ada kesempatan daftar. Iya. Terus menurutmu yuk kan dari segi pengamatanmu dunia kerja setelah ini selesai, kelasnya selesai, cukup belum yuk buat terjun di dunia kerja? Saya kira masih belum cukup kayaknya. Karena pelatihannya cuma sebentar. Tapi lumayan ya. Tapi lumayan untuk pengalaman kalau ada lowongan kerja. Kalau ada buat lowongan kerja bagian AutoCAD, saya kira sedikit-sedikit pasti udah bisa. Mampu lah ya. Mampu, paling enggak sudah mampu. Oke. Kalau menurutmu Fis, dari kacamata seorang mahasiswa pengenmu ya seharusnya kan kamu pasti udah punya pandangan, wah nanti jurusannya pelatihannya materinya ini. Nah yang meleset dari perkiraanmu itu apa Fis? Dari soal materi Fis? Dari aku sendiri sih untuk AutoCAD di BLK ini yang penting tahu tool-toolnya aja dulu. Untuk penggambarannya yang aneh-aneh nanti setelah terjun ke dunia kerja otomatis kita akan terpaksa menggambar itu semua. Bener. Yang penting terobos aja lah anjing. Terus seorang dari kaca mahasiswa sebagai saya sendiri itu sebenarnya AutoCAD bukan gambar bangunan aja ya, bisa gambar mesin atau gambar elektro atau gambar yang lainnya seperti kapal atau mobil dan sebagainya kan bisa ya. Jadinya untuk AutoCAD ini multifungsi dan juga mudah dipahami untuk tool-toolnya. Terus harapanmu nanti setelah ini selesai, kalau menurutmu bukan dari kacamata mahasiswa ya, kalau mahasiswa kan kamu lanjut kuliah aja. Oke. Cuman buat yang teman-teman yang lain tuh kira-kira setelah ini selesai lanjutnya kemana Fis? Bisa dilanjutkan buat bekal, bisa dijadiin bekal untuk apa Fis ini Fis? Untuk AutoCAD sendiri ya Mas, untuk dari segi yang belum misalnya yang belum mahasiswa atau masih mempelajari yang belum tahu apa-apa ya Mas, ke dunia kerja itu pakai AutoCAD saya punya pandangan itu menurutku bisa terjun ke dunia proyek langsung ke drafternya Mas. Soalnya itu di drafter itu biasanya untuk mandornya itu udah paham soal pengoperasiannya, tinggal mendidik untuk orangnya itu bisa mau belajar atau enggaknya gitu. Pengawas ya mandor ya. Bisa disebut mandor itu pengawas. Nek kebanyakan yang kamu tahu Fis, di AutoCAD 2 dimensi ini lowongan kerja apa aja Fis yang bersangkutan? Rata-rata untuk AutoCAD itu freelance. Yang belum pakai sertifikat atau ijazah itu freelance. Untuk gampangnya ya Mas. Tapi kalau pengalaman udah banyak itu gampang cari kerja Mas. Soalnya itu banyak yang membutuhkan soal gambar kerja mengenai denah atau dan sebagainya. Kalau dari segi teknik sipil? Dari teknik sipil sendiri itu biasanya AutoCAD dibuat untuk strukturnya aja. Struktur gitu kan dibuat pakai pondasi atau kolom apa dan sebagainya itu kan nanti bisa dihitung pakai Excel untuk strukturnya itu kuat atau enggaknya gitu.
Kalau di jurusanmu teknik sipil selain AutoCAD software pakai apa, Gus? Wah, banyak itu. Untuk gambar dua dimensinya bisa pakai AutoCAD itu tadi, terus bisa pakai Revit yang untuk aplikasi terbaru untuk sistem BIM, terus untuk pemodelannya misal gambaran gedung-gedung itu pakai SAP atau ETABS. Kalau untuk sekarang itu yang lagi ngetren itu Trimble Tekla Struktur. Tekla Struktur. Pertanyaan terakhir, menurutmu kalian berdua kenapa kok jurusan AutoCAD yang paling sedikit peminatnya? Menurutmu? Karena lowongan pekerjaannya sangat sedikit. Emang sepengetahuanmu yang memanfaatkan apa ya, yang requirement-nya AutoCAD itu susah ya? Susah, sama peluangnya jarang ada. Oke. Kalau menurutmu, Fes? Karena AutoCAD itu rata-rata orang yang udah tahu mengenai dunia kerja tentang teknik-teknik itu pasti mereka tahu. Kalau orang-orang biasa seperti anak-anak SMK yang belum tahu tentang dunia teknik atau SMA itu mesti nggak ngerti apa-apa. Makanya mereka nggak kepikiran buat daftar di BLK jurusan AutoCAD. Nah itu bener banget. Soalnya itu anak zaman sekarang itu yang mengetahui dunia keteknikan itu jarang. Oke. Terus menurutmu AutoCAD yang sekarang ini yang udah kita jalani lah, udah tinggal 1 minggu lagi selesai, biar lebih bermanfaat lagi tuh materi yang harus ditambahkan tuh menurut kalian apa? RAB. Eh? RAB. Materi yang harus ditambahkan atau yang harus diperdalam biar apa ya, pelatihan AutoCAD ini jauh lebih bermanfaat lagi ya. Untuk AutoCAD ini yang lebih kita tekankan itu ke gambarnya dan sekaligus untuk biaya-biayanya. Itu termasuk dalam kategori RAB, rencana anggaran biaya. Oke. Wis cukup, matur suwun. Mari kita pulang. Mari.